Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kita bersyukur pada Allah karena pada siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini diberi kesehatan oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan coba sharing salah satu kewajiban kita tentang puasa. Dalam ayat yang saya baca tadi, ada satu kata, beberapa kata, di dalam Al-Quran yang dilanjutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Saya tertarik dengan satu kalimat ini yang bagian terakhir. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini menarik buat saya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Hari ini saya akan coba sharing tentang apa sih manfaat puasa dan kenapa puasa ini lebih baik bagi kita, tapi dari salah satu aspek, yaitu aspek kesehatan. Sebelum saya mulai, Pak, izin bertanya, apakah berpuasa itu bikin sehat atau bikin sakit? Baik. Berdasarkan penelitian, berdasarkan uji, seharusnya puasa bikin sehat. Seharusnya puasa tidak bikin sakit. Saya akan bahas nanti setelah saya uraikan fakta dulu nih, Pak. Saya praktek di bulan Ramadan, Pak. Ternyata harusnya puasa bikin sehat, harusnya pasien nggak makin banyak, tetapi di bulan Ramadan pasien luar biasa nambah, Pak. Ini yang menjadi keprihatinan saya. Ini puasanya yang bikin sakit atau memang orangnya yang nggak benar? Padahal bukti fakta penelitian, puasa seharusnya bikin orang sehat. Saya mengambil kesimpulan di sini, jangan-jangan orangnya ini yang tidak benar. Mohon maaf saya sebutkan beberapa permasalahan yang sering saya temuin di bulan Ramadan.
Saya sebutkan di sini dan mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Sudah terlihat belum? Terlihat ya. Mohon maaf nih. Ini masalah-masalah saya rangkum nih. Masalah yang favorit pertama, Pak. Ngantuk. Ya, apalagi masjid penuh nih di bulan Ramadan. Di samping warung tutup, kesempatan tidur. Ini yang jadi masalah nih. Apalagi yang nyender-nyender. Wah, itu enak banget itu ya, tinggal pules aja itu. Ya. Tapi saya mau tanya nih, Pak. Mau nanya nih, Pak ya. Kira-kira yang gampang ngantuk itu orang yang kenyang atau orang yang lapar, Pak? Saya ulangin lagi, yang gampang ngantuk itu orang yang kenyang atau orang yang lapar, Pak? Sepakat ya, yang gampang ngantuk itu adalah orang yang kenyang. Jadi kalau sekarang ada yang ngantuk, jangan-jangan kenyang. Jangan-jangan loh, Pak, kan saya boleh aja curiga. Ya, ini khawatir aja. Karena puasa itu kan hanya Allah dan kita aja yang tahu. Baik. Kenapa banyak orang ngantuk di bulan Ramadan? Saya akan kaji dari banyak aspek. Ya, sebelum nanti saya bicara manfaat puasa. Penyebab pertama kenapa orang ngantuk di bulan Ramadan boleh jadi karena dia tidak biasa bangun di sepertiga malam untuk sahur. Karena nggak biasa sehingga akibatnya kadang-kadang kita ngantuk di siang hari. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini membiasakan dia untuk bangun di sepertiga malam. Ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua bisa jadi karena faktor penyakit, Pak. Karena memang ada penyakit-penyakit yang bikin ngantuk, Pak. Apa saja penyakit yang bikin ngantuk? Yang pertama anemia atau kurang darah, Pak. Ciri-cirinya putih pucat. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sini kok kulitnya nambah putih, waspada. Jangan-jangan anemia. Atau jangan-jangan panuan semua. Bisa jadi kan putih juga itu. Selain anemia apalagi? Diabetes, Pak. Diabetes itu juga bikin ngantuk. Apalagi di bulan Ramadan ini angka penyakit diabetes juga makin naik karena kebiasaan yang sering mengkonsumsi yang terlalu manis. Maka itu orang yang diabetes saya larang mengkonsumsi yang manis-manis. Termasuk ngelihat orang manis juga saya larang itu, Pak. Itu bikin gula naik gitu. Ya, dan ternyata penyakit diabetes ini sering disalahartikan karena penyakit keturunan. Benar sih ada faktor genetik. Tapi kecil, Pak, genetiknya. Yang ada keturunan makannya. Bapaknya seneng gudeg, geplak, anaknya juga seneng gudeg sama geplak. Jadi keturunan makannya. Jadi boleh jadi dia sakit diabetes karena kebiasaan makannya yang tidak benar. Maka itu saya ingatkan lagi ya pada orang yang diabetes, hati-hati ini. Manis yang berlebihan akan berdampak banyak. Dan saya khawatir juga penyakit diabetes ini banyak terjadi di beberapa wilayah ya yang memang pola makannya karena sering yang manis-manis. Saya kalau ngelihat tuh mohon maaf ya, pasien itu Pak, saya ngelihat status tuh. Status itu jadi patokan saya nih, kira-kira sakitnya apa ini pasien sebelum pasien itu masuk, Pak. Saya kalau ngelihat alamatnya Jogja, ini favoritnya diabetes ini. Mohon maaf orang Jogja. Ini banyak nih kasus diabetes. Padang, kolesterol. Ya, ini favorit banget nih. Sunda, asam urat. Ya, karena semua daun dimakan. Betawi, batu ginjal, kebanyakan jengkol, Pak. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini yang ternyata menyebabkan timbulnya masalah. Ya, jadi tolong perhatikan makanan kita.
Ini diabetes. Yang ketiga, penyakit yang bikin ngantuk itu apa? Gangguan fungsi hati, Pak. Orang yang punya masalah gangguan fungsi hati juga menyebabkan gampang ngantuk. Dan ternyata banyak kasus-kasus peningkatan kadar SGOT, SGPT. Itu banyak juga kasusnya di bulan Ramadan karena kebiasaan kita, Pak. Ada satu kebiasaan yang menurut saya cukup memprihatinkan. Itu apa, Pak? Kebiasaan kita habis sahur, sholat subuh, ngapain lagi, Pak? Tidur. Nah ini, Pak. Orang yang habis kenyang, kemudian tidur, maka peristaltik usus akan melambat, Pak. Maka makanan yang masih banyak, belum sempat turun itu, belum sempat diserap, ngendap di usus dalam jangka waktu yang lama. Sehingga akan menyebabkan bakteri memfermentasikan makanan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan senyawa-senyawa yang dikhawatirkan merusak hati. Skatol, indol, nitrit. Maka itu saran saya, Pak, tolong habis sholat subuh, jangan tidur. Ngapain, Dok? Tilawah. Ya kan? Terus zikir. Olahraga. Tapi saya menyarankan jangan olahraga futsal atau angkat besi, Pak. Habis itu energi. Saran yang paling sederhana, jalan sholat subuh ke masjid, Pak. Tapi tolong cari masjidnya yang paling jauh. Jangan depan rumah doang, Pak. 50 meter sampai. Kalau cuman adanya masjid itu doang, Pak, muter dulu, Pak, baru ke situ lagi. Jadi tolong lakukan aktivitas. Jangan tidur lagi. Kenapa banyak orang tidur habis sholat subuh? Karena jam kerja kantor mundur. Saya nggak tahu di sini. Jam kerja kantornya mundur apa tetap? Saya nggak tahu. Kalau saran saya bulan Ramadan jam kerja dimajuin, Pak. Masuk jam 6. Nah itu saya yakin nggak pada tidur semua itu. Ya, ini masalah yang bikin kita ngantuk. Baik, masalah lain ada lagi. Tapi ini penyakit yang paling sering. Jadi yang pertama, kenapa dia mudah ngantuk? Karena mungkin tidak biasa bangun di sepertiga malam. Yang kedua, karena faktor penyakit. Yang ketiga, Pak, boleh jadi dia ngantuk karena rajin ibadah. Sholat tarawehnya 1 rakaat 1 juz, Pak. Jadi wajar saja dia tidur larut malam, sehingga akhirnya ngantuk di siang hari. Mudah-mudahan yang ngantuk di sini termasuk yang rajin ibadah. Mudah-mudahan. Ya, tapi yang keempat, ada juga nih kenapa dia mudah ngantuk, karena memang dia punya tabiat ngantukan. Ini ada orang yang begini, Pak. Ya, jangankan di bulan puasa, Pak, di hari-hari yang lain ngantuk terus-terusan. Ada yang tipikal begini, Pak. Baru masuk kantor sebentar, nguap. Khotib belum naik mimbar, udah pules duluan. Ada yang begini, Pak. Ini memang ada yang tipikal itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari tipikal ngantukan. Ya, baik. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, Pak. Ini banyak kasusnya, Pak. Sakit apa, Pak? Mah, Pak. Datang praktek mah, Pak. Gak ada yang mah semuanya itu. Bilang kenapa ini kok timbul sakit mah banyak banget gitu ya. Sampai stok obat mah saya habis tuh, Pak. Karena kebanyakan tadi sakit mah. Kenapa timbul sakit mah? Emang puasa bikin sakit mah? Menurut saya puasa itu malah jadi obat sakit mah. Tapi kenapa kok banyak orang yang sakit mah? Karena bukanya, Pak. Mohon maaf nih, saya sebutin, Pak. Tapi tolong jangan dibayangin. Biasanya kalau buka pakai apa? Nih sebutin aja nih, Pak. Ya. Yang paling favorit nih, Pak, kolak. Favorit ya. Ya, habis kolak apa, Pak? Gorengan plus cabe. Nah, itu favorit banget tuh. Tahu isi, bakwan, cabe kayak gitu. Terus minumannya dingin. Kita kaji satu persatu ini. Kolak itu ada santan, ada susu. Cabe itu pedas. Jadi santan, susu, pedas, dingin. Kalau itu diawali, Pak. Awalnya langsung itu, Pak. Langsung itu, Pak. Asam lambung keluar dalam jumlah yang banyak. Dampaknya apa, Pak? Orang yang sudah punya sakit mah akan terpicu.
Sudah gitu, makannya langsung sekaligus banyak. Jadi lambung yang kempes tiba-tiba dipaksa mekar. Inilah kenapa timbul sakit mah cukup banyak. Padahal Islam mengajarkan berbuka dengan apa, Pak? Kurma. Kalau tidak ada air putih. Jadi saran saya berbuka yang pertama kali kita makan adalah kurma, kemudian minum air putih. Dan saran saya jangan langsung membabi buta. Beri kesempatan kepada tubuh. Habis makan kurma, minum air putih, sholat dulu, Pak. Habis sholat boleh makan snack yang lain. Ini bukannya sholat cepat-cepat molor, Pak. Mohon maaf ini. Kalau saya diundang acara buka puasa, Pak, biasanya azan sama qomat 5-10 menit. Molor setengah jam, Pak, karena sibuk mikirin buka. Maka itu nih nanti kalau ada acara buka puasa bersama, saran, Pak. Cukup sediain kurma sama air putih, Pak. Itu saya yakin pada cepat sholat semuanya. Tapi nggak ada yang datang. Ya, biasanya begitu ya. Tapi tolong ini ya, jangan disibukkan dengan sesuatu yang sibuk dengan buka. Nah, ini masalahnya, Pak. Dan hati-hati nih, banyak mengkonsumsi obat mah. Hati-hati saja. Ada salah satu efek samping yang saya khawatirkan, yaitu ginekomasti. Ini yang cowok-cowok hati-hati. Ya, ginekomasti itu laki-laki jadi kayak perempuan. Ini saya khawatir nih, jangan-jangan angka penyakit bencong meningkat nih gara-gara obat mah nih, jangan-jangan ini ya. Tolong, Pak, mendingan yang alami saja. Saya menyarankan yang alami. Pakainya apa, Pak? Kunyit. Kunyit itu udah alami, Pak. Penelitian uji praklinisnya banyak, uji klinisnya banyak. Lebih aman, Pak, kunyit itu. Kunyit itu memiliki efek netralisir asam lambung. Dia sudah bersifat basah. Kunyit itu melapisi lambung yang luka. Kunyit itu bagus untuk menghambat kuman Helicobacter pylori, penyebab timbulnya penyakit gastritis. Kunyit itu juga memiliki efek antiinflamasi. Wah, keren, Pak. Dan yang pasti murah meriah, Pak. Jadi hebat itu kunyit. Kita punya kunyit sangat luar biasa. Bahkan kunyit bisa menambah nafsu makan. Saya cerita sedikit nih nafsu makan, Pak. Anak saya itu pernah satu waktu tidak mau makan dan tidak doyan makan, Pak. Saya kasih vitamin nggak ngefek. Kasih obat aja nggak ngefek. Akhirnya kata ibu saya, coba deh, anak kalau nggak makan dicekok, Pak. Akhirnya saya coba cekok itu anak saya. Tapi jujur pada waktu itu saya nggak tahu cekok itu kayak gimana. Kata ibu saya, panggil aja itu Mbok Jamu. Ya sudah, Mbok, tolong anak saya dicekok. Saya juga pengen tahu tuh cekok tuh kayak gimana. Bapak tahu dicekok kayak gimana? Saya baru tahu loh, Pak. Luar biasa itu. Anak saya dipangku sama Mbok Jamu, Pak. Habis dipangku, kakinya itu dijepit sama kakinya Mbok Jamu. Jadi diangkat begini. Terus tangannya ditaruh ke belakang begini, Pak. Terus dipiting sama tangannya Mbok Jamu. Akibatnya anak saya kan jadi cerit, Pak. Wah, begitu mangap begitu. Mbok Jamunya ngambil kain tuh yang berisi saya nggak tahu. Langsung dimasukin ke mulutnya, Pak. Lup. Kemudian diginikan. Keren, Pak. Sejak saat itu, Pak. Wah, langsung berubah itu anak saya. Setiap Mbok Jamu itu lewat depan rumah saya, Pak. Anak saya langsung ngambil ke dapur, ngambil piring, makan nasi, Pak. Wah, keren saya bilang. Gara-gara cekoknya apa gara-gara apanya ini? Saya tanya sama Mbok Jamu, itu isinya apa, Mbok? Ya, temulawak sama kunyit ternyata. Jadi silakan Pak coba. Jadi bagi anaknya yang nggak doyan makan, cekok, Pak. Keren pokoknya ya. Baik, saya lanjutin lagi. Udah, ini masalah. Saya nggak ngomong banyak masalah. Mudah-mudahan kita terhindar dari masalah ini. Saya akan bicara manfaat nih, Pak. Ini gara-gara puasa gini sampai ada seorang peneliti dari Jepang itu dapat hadiah Nobel, Pak. Tahun 2018 kemarin. Ya, hadiah Nobelnya gara-gara apa, Pak? Gara-gara dia meneliti tentang efek puasa, ternyata sel itu mengalami proses yang namanya autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi itu adalah satu proses di mana sel itu bener-benerin. Sel yang rusak dirapiin. Ada sampah-sampah dimakan. Prosesnya namanya autofagi. Fagi itu makan,
Auto tuh dirinya sendiri, jadi dibersih-bersihin. Maka itu Pak, orang yang berpuasa, selnya itu menjadi lebih bagus Pak. Maka itu puasa itu bikin kita awet muda Pak. Bagi yang muda. Ya, kalau udah tua ya awet tua Pak. Ya nggak mungkin saya mudain lagi. Ya, karena tadi proses tadi yang menyebabkan sel itu menjadi bagus Pak. Sampai-sampai ada seorang penelitian lain, saya melihat penelitian ini luar biasa. Teliti, benar nggak sih puasa ini bikin sel itu tidak gampang rusak? Akhirnya peneliti ini bikin penelitian pada tikus Pak. Diambil 5 kelompok tikus. Kelompok tikus pertama dipuasakan Senin Kamis. Orang iseng memang ini ya, tapi keren nih penelitiannya. Kelompok tikus kedua dipuasakan Nabi Daud. Kelompok tikus yang ketiga dipuasakan setiap hari buka sahur. Kelompok tikus keempat dipuasakan setiap hari nggak buka, nggak sahur. Kelompok tikus yang kelima dikasih makan yang enak-enak. Gimana hasil penelitiannya Pak? Ternyata tikus yang dikasih makan enak-enak umurnya hanya 2,5 tahun rata-ratanya. Sedangkan tikus yang dipuasakan setiap hari nggak buka, nggak sahur, mati Pak. Nah, ya benar kan ini penelitian ya kan, kalau nggak ada kontrol gimana bisa tahu. Jadi nggak boleh itu ya. Sedangkan tikus yang dipuasakan setiap hari buka dan sahur umurnya hanya 1 tahun. Kurus kering. Maka itu Islam tuh puasa setiap harinya Ramadan saja. Selebihnya Syawal, Daud paling banter, selang-seling. Sedangkan yang Nabi Daud dan Senin Kamis umurnya 4 tahun. Yang paling lama adalah yang Nabi Daud, 4 tahun 3 bulan. Simpulannya apa Pak? Puasa bikin panjang umur. Dan diteliti oleh seorang dari Jepang tersebut bahwa ternyata puasa melakukan proses di selnya, di level selnya, melakukan proses yang namanya autofagi, bersih-bersih. Selnya dibersih-bersihkan. Jadi puasa bikin kita lebih cerah. Ditambah lagi kantong jadi ngirit. Kan gitu ya Pak ya. Makan 3 kali jadi 2 kali. Harusnya begitu. Baik, kita bahas satu persatu. Tadi dari sisi autofagi. Timbul pertanyaan, puasa itu kan lapar, Pak. Ternyata laparnya ini yang keren, Pak. Apa yang menyebabkan tubuh kita lapar? Kita bahas di sini. Ya kan yang membedakan puasa itu kan laparnya, Pak. Ada fase lapar. Buka sahur, ada fase lapar. Nah, ini yang kita akan bahas sebenarnya. Kenapa lapar? Lapar itu disebabkan karena 2 aspek. Yang pertama, kosongnya lambung, dan yang kedua, kadar gula di dalam darah yang rendah. Kita bahas satu persatu. Kosongnya lambung. Nah ini. Ternyata Pak, lambung yang kosong, lambung itu mengeluarkan satu zat Pak, namanya grelin. Hafal ini Pak, oleh-olehnya nih. Grelin, itu ada tulisannya. Grelin itu semacam molekul yang dia ngasih sinyal ke otak. Bilang ke otak, saya lagi lapar. Jadi kayak WA lah. WA nih, lapar gitu loh. Bilang ke orang begitu. Instruksinya ke otak, saya lapar. Maka grelin keluar. Tapi ada yang kontra dari grelin, namanya leptin. Leptin itu dihasilkan dari lemak. Ini juga semacam molekul yang bilang ke otak. Cuman leptin bilang ke otaknya, saya kenyang. Tolong stop makan. Itu kalau leptin. Maka itu orang yang kegendutan, Pak. Leptinnya dol, sudah. Disuruh berhenti-berhenti, nggak berhenti-berhenti itu. Ya. Maka itu perlu diimbangi dengan grelin. Grelin keluar sebagai instruksi. Dia bikin instruksi ke otak, saya lapar. Dan apa yang terjadi ketika grelin keluar? Ini kalau saya lihat penelitiannya banyak banget, Pak. Wah, ini panjang ini ya. Tahu bisa kebaca apa enggak itu ya. Kecil-kecil ini. Tapi yang pasti pertama, grelin mencegah kita dari kepikunan.
Jadi obat pikun itu Pak, lapar Pak. Coba lihat orang lapar, kreatif Pak. Kreatif nyari makan. Kan begitu tuh. Coba orang kenyang, paling tidur, nyantai. Kan begitu tuh. Maka itu dibikin lapar Pak, biar kreatif. Ya, setuju ya. Maka itu bulan Ramadan ini bulan yang bikin kreatif harusnya. Ya, jam kerja dibagiin, waktunya lebih lama, THR ditambahin. Harusnya begitu ya. Kayak ini, lapar. Dan ternyata tidak hanya di situ saja, mencegah timbulnya stroke, memperbaiki sensitivitas reseptor insulin, memperbaiki kualitas hormon. Oh, banyak sekali efek grelin ini. Maka itu seharusnya kita harus sering lapar. Ya, dan itu instruksi dari lambung kita ketika kosong. Maka itu kenapa ketika Rasul lapar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diganjal perutnya dengan batu untuk mengurangi instruksi grelin ke otak. Maka itu nih Pak, kau lapar, ambil batu Pak. Ya, tapi bukan batu kerikil Pak, batu bata. Ya, kerikil doang nggak ngefek itu. Ya, jadi ganjel. Ya, dan ini juga bikin perut kita nggak gampang buncit. Ya, baik, itu grelin. Maka itu pentingnya lapar. Satu aspek. Ya, aspek yang kedua, penurunan kadar gula di dalam darah. Ini lebih keren lagi ini. Jadi gula di dalam darah turun, ternyata meninstruksikan banyak hormon yang terlibat. Lihat di sini gambarnya. Nggak tahu Bapak ngerti apa enggak ini. Ya, mudah-mudahan paham. Sebelah sana tuh orang yang kenyang. Yang sebelah kiri orang yang lapar. Dari hadapan Bapak, kanan orang yang kenyang, kiri orang yang lapar. Lihat orang yang kenyang, Pak. Orang yang kenyang hanya mengandalkan pankreas produksi satu hormon namanya insulin. Jadi Allah ngasih senjata orang yang kenyang cuman satu, insulin doang. Fungsi insulin apa sih? Nurunin kadar gula kelebihan di dalam darah. Lihat orang lapar. Lihat orang lapar. Ketika lapar, akan merangsang ginjal. Ginjal produksi epinefrin. Epinefrin merangsang pankreas produksi glukagon. Epinefrin juga merangsang otak produksi GH, LH, FSH, dan TSH. Tunggu, ini ngerti apa enggak ini ya? Mudah-mudahan paham ya. Saya nggak mungkin ganti combro, tempe, oncom. Nggak mungkin ini. Saya harus pakai bahasa kedokteran ini. Saya akan terangkan satu-satu. Jadi gini Pak. Ketika orang lapar Pak. Kenapa keluar epinefrin? Karena ketika lapar kita gemeter Pak. Begini. Ini lapar nih. Cuman gemeternya orang masing-masing berbeda-beda. Ada yang gemeternya cepat Pak. Nah, sudah hilang laparnya. Tapi ada yang gemeternya lama banget Pak. Ini kalau belum ketemu warteg nih kayaknya nggak hilang-hilang nih. Ada yang begitu tuh Pak. Lama banget tuh gemeternya. Karena jarang puasa. Kalau dia rajin puasa, switchingnya cepat. Switching kemana? Rangsangan terhadap glukagon. Glukagon itu hormon yang jarang sekali dikeluarkan. Dia keluar kalau dalam kondisi lapar saja. Ketika lapar, apa yang dilakukan oleh glukagon? Glukagon ngambilin cadangan-cadangan energi dalam bentuk glikogen dirubah menjadi glukosa. Jadi seharusnya kita tidak khawatir dengan lapar, Pak. Karena hadirnya glukagon tadi. Glukagon keluar, Pak. Ada yang bilang sekian mikrogram glukagon itu sama halnya dengan kita makan 10 piring nasi. Jadi harusnya kita kuat, Pak. Karena hadirnya glukagon. Apalagi yang gendut-gendut. Wah, buat saya itu lebih nggak usah khawatir lagi. Ya, habis Ramadan lanjut Syawal, Pak. Habis Syawal lanjut Daud, biar kurus. Gitu ya. Stoknya banyak. Nih puasa setahun aja nggak habis-habis itu. Ya, mudah-mudahan puasa ini bikin kurus yang gendut. Gitu ya. Ini glukagon. Jadi nggak ada istilahnya kita nggak punya tenaga, Pak. Karena glukagon kita aja yang nggak pernah kepake. Nah, puasa ini kesempatan kita pakai glukagon. Satu. Yang kedua, ternyata epinefrin tidak berhenti merangsang glukagon. Epinefrin juga merangsang otak, produksi yang namanya hormon tadi,
GH, FSH, LH, TSH. Apa GH? GH adalah hormon pertumbuhan. Biasanya hormon ini keluar sekitar jam 12 malam. Tapi ketika lapar, growth hormon juga keluar. Maka itu Pak, ini adalah hormon pertumbuhan. Maka itu puasa ini sangat bagus untuk membantu pertumbuhan. Jadi bagi bapak-bapak yang pendek-pendek, ini kesempatan Pak ninggiin badan. Tapi dengan syarat umur tidak lebih dari 25 tahun. Kalau pendek, lebih dari 25 tahun, terima nasib Pak. Itu nggak bisa nambah lagi. Maka itu kenapa puasa itu sangat bagus buat anak-anak untuk membantu pertumbuhan. Ingat Pak, anak kalau hanya dikasih makan saja, tidak dikasih hormon pertumbuhan Pak, numbuhnya nggak ke atas Pak, ke samping. Ingat Pak, tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Kan iklannya begitu tuh. Maka itu pentingnya growth hormone. Maka itu anak sangat bagus untuk diajak puasa. Tapi jangan dipaksa-paksa Pak. Mentang-mentang bagus, ayo puasa. Udah lemes, terus puasa. Jangan dipaksa Pak. Ya semampu dia. Tapi pentingnya growth hormone ini. Yang kedua, FSH dan LH. Hormon apa ini? Hormon yang bikin wanita subur, Pak. Maka itu di bulan Ramadan adalah bulan yang paling bagus untuk bikin anak, Pak. Karena wanita dicolek dikit hamil itu, Pak. Tolong nih, jadikan ajang kesempatan untuk bikin anak. Jangan males, Pak, di bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan malah males itu. Ya, malas keramas. Ya, padahal keren itu. Sampai-sampai Pak ada seorang peneliti, neliti benar nggak sih bahwa puasa itu bikin subur pada wanita? Akhirnya diteliti Pak. Penelitiannya walaupun tidak pada manusia, tapi diteliti pada ayam petelur. Jadi ada satu peternakan, ayamnya udah tidak bertelur lagi dan biasanya dipotong. Oleh orang peneliti, coba deh ayamnya nggak usah dipotong dulu. Dipuasakan selama kurang lebih 10 hari. Dan seluruh ayamnya disuruh puasa, nurut Pak. Nggak ada yang komentar tuh. Ya, jadi kalau ada orang disuruh puasa nggak mau, malu sama ayam itu. Ya, dan apa yang terjadi setelah ayam tersebut dipuasakan selama 10 hari, ternyata ayam tersebut populasinya 75% dari populasi ayam tersebut ternyata bertelur kembali. Kesimpulannya apa Pak? Puasa bikin bertelur. Dan ingat wanita itu bertelur Pak. Bulan ini telur kanan, bulan besok telur kiri. Maka itu kalau diangkat indung telurnya satu, dia head 2 bulan sekali. Dan telur itu kecil Pak, sebesar telur cecek. Nggak besar banget Pak. Dan hanya bertahan 24 jam. Kalau tidak ada sperma, dia akan lisis. Ya, jadi punya anak susah tuh Pak. Udah kecil hanya 24 jam. Dan untung kecil Pak. Coba kalau sebesar telur bebek. Apa nggak repot tuh wanita setiap bulan ngeden terus-terusan ya. Untung kecil itu. Maka itu Pak, tolong puasa ini dijadikan ajang yang terbaik untuk bikin anak. Satu lagi, TSH. Thyroid Stimulating Hormone. Hormon apa ini Pak? Hormon yang memacu metabolisme tubuh. Hormon yang bikin kita semangat. Harusnya bulan puasa itu adalah bulan yang bikin kita semangat, Pak. Bukan bikin kita loyo. Timbul pertanyaan, buktinya dok banyak orang yang tidak semangat loh di bulan puasa. Kenapa banyak orang yang tidak semangat di bulan puasa? Ternyata ini Pak, ini mohon maaf ini. Saya mau nanya sama Bapak nih. Ini. Kira-kira nih Pak, orang mulai lapar tuh jam berapa Pak? Kira-kira aja. Jam 10. Cepat amat. Ya. Ideal nih Pak. Saya bicara ideal Pak. Jam 2, jam 3 sudah mulai lapar Pak. Mohon maaf Pak. Kebanyakan orang Pak. Bukan di sini ya Pak, di luar nih ya. Kebanyakan orang, kira-kira jam 2, jam 3 yang ada di dalam benak mereka mikirin apa Pak? Mohon maaf, mikirin apa Pak? Enaknya tahu isi ini. Oh enggak deh. Kayaknya lontong ini ya. Nah ini mohon maaf nih. Kalau sudah otak kita mikirin makanan terus Pak. Bukan TSH yang keluar Pak. Air liur yang keluar Pak.
Maka itu di bulan puasa banyak orang yang ngeludah-ngeludah itu jangan-jangan mikirin makanan itu. Tolong Pak, puasa mikirinlah ibadah. Oh, bukannya dengan apa tadi? Kurma sama air putih, jadi nggak usah dipikirin, gitu kan. Nggak usah repot-repot tuh mikirin makan, karena dampaknya tadi bukannya TSH gitu yang keluar. Harusnya Ramadan ini dijadikan ajang untuk penuh semangat dan juga ajang yang penuh energi karena hadirnya glukagon. Nah, terakhir nih, karena waktu cuma sampai jam 1, tips ya, langsung saja. Tips, Pak. Tolong awali berbuka dengan kurma. Ya. Dan tolong kalau pakai pemanis, ya, ganti pemanisnya dengan yang aman saja. Saran saya pakai madu. Ganti pakai madu. Tolong ya, Pak ya. Dan orang yang tidak minum madu, zolim menurut saya. Zolim sama lebah, Pak. Lebah itu udah banting tulang, Pak. Berangkat pagi, pulang malam. Mohon maaf, lebah nggak mungkin pulang malam. Berangkat pagi, pulang sore, ngumpulin apa, Pak? Madu. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, Pak. Tapi untuk orang lain. Paling dia pakai 1 bagian saja untuk campuran polen. Jadi kalau misalnya dia bikin ngumpulin madu 10, Pak, paling dia pakai 1 saja 9 bagian untuk orang lain. Maka itu kalau kita berperilaku seperti lebah, keren, Pak. Punya gaji 10 juta, Pak. Wah, saya pengen kayak lebah ini. 1 juta saya pakai, 9 juta saya infakkan. Kira-kira sepakat, Pak? Sepakat, Pak? Ini kayaknya tampangnya sepakat semua ini ya. Ini kotak amal tolong diputerin lagi ya. Nah, tolong pakai madu. Ya, jangan pakai gula pasir atau sirup karena memang khawatir kadar gulanya cukup tinggi. Ya, pakai kurma. Terus kemudian saran saya lagi, Pak. Tolong, Pak. Makan lainnya boleh. Saya tidak melarang tadi. Gorengan boleh. Jangan berlebihan yang penting. Jangan buka gorengan, sebelum taraweh gorengan, habis taraweh gorengan, sahur gorengan, mimpi gorengan juga. Nah, itu mah kebangetan itu udah. Tolong jangan berlebihan. Saya boleh, tapi jangan berlebihan. Dan saran saya, Pak, makan beratnya jangan sebelum sholat taraweh. Saran. Karena kalau sebelum sholat taraweh, Pak, nanti sholat tarawehnya jadi korban. Ya, dicari imam yang bacanya ina atau ina terus-terusan ya kan. Panjang dingin ngedumel aja itu orang. Itu gara-gara kenyang itu, Pak. Maka itu sebaiknya, Pak, makan itu setelah sholat taraweh saja. Tapi tolong habis sholat taraweh makan, jangan tidur dulu. Beri kesempatan waktu untuk dia turun dulu. Dan satu lagi, ketika sahur ini penting. Tolong sahur juga jangan makan berlebihan. Mentang-mentang puasa seharian, sahur dijadikan ajang stok, Pak. Makan yang banyak, percuma, Pak. Ke toilet-toilet juga. Yang paling penting ketika sahur adalah carilah makanan-makanan yang tidak banyak mengandung minyak, tapi banyak mengandung serat. Kenapa penting, Pak? Manusia bisa bertahan tidak makan 1 bulan, Pak. Ya, kalau bagi yang gemuk mungkin bisa 3 bulan. Itu ya, ini yang kurus nih ya. Tapi tidak minum tidak minum 7 hari saja, manusia tidak bisa bertahan. Kesimpulannya haus ini menjadi hal yang cukup penting. Tolong pilihlah makanan yang banyak mengandung serat, dan pilihlah makanan yang mampu mengikat air dalam jangka waktu yang lama. Saran saya apa? Makanan yang tinggi pektin. Sumbernya apa? Apel, Pak. Sahur, apel, minum air putih. Bisa ditahan oleh pektin. Dan apel yang paling bagus adalah makan apel sama kulit-kulitnya. Karena kulitnya itu paling tinggi kandungan pektinnya. Tapi kalau makan durian, jangan sama kulitnya, Pak. Itu nekat. Ya. Tolong, Pak. Maka itu saran saya, carilah apel yang tidak impor. Kalau impor suka ada lilinnya, Pak. Cari apel yang lokal. Tapi kan resiko dok, kalau ada kulit nanti pestisida. Saran saya, Pak, cari apel yang ada uletnya. Itu ulet nggak ada pestisidanya, Pak. Ya, dan makan ulet apel aman, Pak. Ya paling mencret. Gitu ya, Pak. Ya.
Maka itu sebenarnya Pak, aman Pak, artinya uletnya dibuang lah. Cari tali yang tidak ada uletnya. Jadi nanti kalau ke pasar Pak, bilang aja tukang apel Bang, yang sortiran. Saya yakin dikasih gratis itu Pak. Iya. Maka itu bulan puasa itu bulan yang ngirit tuh Pak. Ngirit banget. Buka sama kurma air putih. Sahur apel sortiran. Aduh ngirit banget tuh Pak. Harusnya nih THR mah utuh Pak. Iya ini malah boros duluan. Dan tolong habis sholat subuh, jangan tidur lagi. Lakukan aktivitas. Nah satu lagi di bulan Ramadan ini jadikan sebagai ajang kita ngumpulin amal. Perbanyak ibadah. Salah satunya ini Pak, saya lagi bikin pesantren ini Pak. Mohon bantuannya ini. Saya bikin pesantren gratis untuk para duafa. Ya, saya bikin gerakan orang tua asuh. Pesantren ini gratis dari makan, tidur, semuanya kita bikin gratis. Full beasiswa. Maka itu saya bikin program gerakan orang tua asuh. Jadi mohon bantuannya. Mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan target kita di bulan Ramadan ini adalah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.